Baskara adalah tipe mahasiswa yang percaya pada apa yang bisa ia lihat dan ukur. Sebagai mahasiswa arsitektur, Lawang Sewu di Semarang baginya adalah sebuah mahakarya. Ratusan pintu, jendela kaca patri yang indah, dan sejarah yang tercatat di buku. Baginya, cerita hantu yang menyelimuti gedung itu hanyalah bumbu penyedap, dongeng untuk menakuti anak kecil. Jangan lupa bilang, permisi, kalau mau masuk tempat-tempat gelap Bas, kata Rini, temannya, saat mereka mempersiapkan survei malam untuk tugas kuliah. Baskara hanya tertawa kecil. Hantunya arsitek juga, Rin? Takut kalau kita nggak sopan sama desain bangunannya? Jawabnya sambil menepuk-nepuk kameranya. Malam itu, saat teman-temannya yang lain sibuk mengukur dan memotret di aula utama, Baskara punya ide lain. Rasa penasarannya yang dibalut kesombongan membawanya turun ke ruang bawah tanah. Udara di sana terasa berat dan lembab, berbau tanah basah dan besi tua. Konon, tempat ini dulunya adalah penjara yang kejam. Sempurna untuk foto yang dramatis, gumamnya. Ia berdiri di depan sebuah lorong sempit yang gelap gulita. Tanpa rasa takut, ia menyalakan kamera, mengatur timer, dan berpose dengan senyum miring. Ia ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa tidak ada apa-apa di sana selain keheningan dan sejarah yang bisu. Jepret! Kilatan cahaya kamera membelah kegelapan sesaat. Malamnya di kamar kos, Baskara memindahkan hasil fotonya ke laptop. Satu persatu gambar ia periksa, hingga ia tiba di foto terakhir. Foto dirinya di ruang bawah tanah. Awalnya semua terlihat normal. Tapi saat ia memperbesar gambar itu, senyumnya langsung membeku. Tepat di belakang punggungnya, berdiri sesosok pria jangkung berseragam tentara Belanda kuno. Seragam itu terlihat nyata, lengkap dengan kancing-kancingnya yang kusam. Namun, ada satu hal yang membuat darah Baskara serasa berhenti mengalir. Sosok itu tidak punya kepala. Bagian leher ke atas hanyalah ruang kosong yang hitam pekat. Ini pasti cuma efek cahaya, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mencari penjelasan logis. Ia menghapus foto itu, berpikir masalah selesai. Tapi, masalahnya baru saja dimulai. Malam berikutnya, saat sedang serius mengerjakan tugas, ia mendengar suara langkah sepatu bot yang berat di lantai kamarnya. Ia berputar cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, ia mulai mencium bau anyir seperti besi berkarat di dalam kamarnya, bau yang sama seperti di ruang bawah tanah itu. Teror itu perlahan-lahan meningkat. Suatu hari, saat ia sedang mencuci muka di wastafel, ia melirik ke cermin. Untuk sepersekian detik, pantulan di cermin bukanlah dirinya. Ia melihat punggungnya sendiri, dan di belakangnya berdiri sosok tentara tanpa kepala itu, seolah sedang menumpukan dagunya yang tak ada di pundak Baskara. Baskara terlonjak ke belakang, menabrak dinding. Saat ia melihat lagi, hanya ada wajahnya yang pucat dan ketakutan di cermin. Ia menjadi paranoid dan sulit tidur. Nilai kuliahnya anjlok. Teman-temannya mulai menjauh, menganggapnya aneh karena terus-menerus mengeluh diawasi. Rini adalah satu-satunya yang masih peduli, meskipun ia juga takut. Kamu pasti melakukan sesuatu di sana Bas, kata Rini cemas. Putus asa, Baskara yang dulu sangat logis, kini mulai melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Mencari tahu sejarah, hantu, Lawang Sewu. Ia membaca artikel-artikel lama di internet, mencari catatan sejarah, apapun yang bisa memberinya petunjuk. Akhirnya ia menemukan sebuah catatan kecil dalam blog seorang sejarawan lokal. Catatan itu menceritakan tentang eksekusi beberapa perwira Belanda oleh tentara Jepang di halaman belakang Lawang Sewu. Salah satu perwira yang dieksekusi adalah seorang kapten yang sangat angkuh dan sombong. Menurut cerita yang beredar, kepalanya dipenggal dan tidak pernah ditemukan bersama jasadnya. Ia mati dalam keadaan terhina. Baskara terduduk lemas. Ia teringat sikapnya sendiri malam itu. Sombong, angkuh, dan meremehkan. Ia tidak menghormati tempat itu. Ia tidak menghormati penderitaan yang pernah terjadi di sana. Mungkin bukan fotonya yang memancing arwah itu, tapi sikapnya. Sikapnya yang seolah mengejek penderitaan sang kapten. Hantu itu tidak ingin kepalanya. Hantu itu mungkin hanya ingin rasa hormat yang direnggut darinya saat ia meninggal. Dengan keberanian yang tersisa, Baskara memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu. Kali ini, ia datang di siang hari, sendirian, dan tidak membawa kamera. Ia hanya membawa sebuket bunga sederhana yang ia beli di pasar. Dengan jantung berdebar kencang, ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, kembali ke titik di mana ia mengambil foto terkutuk itu. Udara dingin langsung menyambutnya. Ia meletakkan bunga itu di lantai yang lembab. Sambil menunduk, ia berbisik dengan suara gemetar, "Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Saya minta maaf atas kesombongan saya. Semoga Anda menemukan kedamaian." Tidak ada jawaban,
Tidak ada suara. Tetapi setelah mengucapkan kalimat itu, Baskara merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang tadinya terasa berat dan menekan, perlahan terasa lebih ringan. Bau karat yang menusuk hidungnya perlahan memudar, digantikan aroma tanah yang wajar. Beban berat di pundaknya serasa terangkat. Sejak hari itu, teror itu berhenti. Tak ada lagi suara langkah sepatu bot, tak ada lagi bau aneh, dan tak ada lagi penampakan mengerikan di cermin. Baskara tidak pernah sama lagi. Ia tetap menjadi mahasiswa arsitektur yang cemerlang. Namun kini ia melihat bangunan bukan hanya sebagai tumpukan batu dan semen. Ia melihatnya sebagai saksi bisu dari tawa, tangis, dan cerita kehidupan. Ia belajar pelajaran paling berharga bukan dari buku kuliah, tapi dari sebuah lorong gelap dan arwah seorang kapten yang hanya menginginkan satu hal, permintaan maaf.